Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada anggota kelompok satu yang telah hadir semua dan lengkap. Pada hari ini, kami kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai sentimen analisis dan implementasi LLM. Tapi sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan nama diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Joseph Fernando Bilo, saya sebagai moderator. Saya Mudivianus sebagai ketua kelompok. Saya Ahmad Sirajudin sebagai anggota. Saya Eling Sekarang Greni sebagai anggota. Dan saya Salma Keshalida sebagai anggota. Nah, setelah kami sudah memperkenalkan nama kami masing-masing, sekarang kita akan mulai dengan agenda presentasi hasil proyek kami. Untuk yang pertama, presentasi saya akan mengundang Ahmad untuk memberikan penjelasan singkat mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari proyek ini. Oke, baik. Terima kasih moderator. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari proyek ini adalah proyek yang berfokus pada pengembangan machine learning untuk memprediksi sentimen dari teks komentar di media sosial. Selain itu, proyek ini memanfaatkan LLM untuk mengekstrak topik yang dibahas dalam setiap kategori sentimen. Lalu, proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir program studi independen Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Seleret, bertujuan untuk mengevaluasi dan mengaplikasikan kemampuan kami selama pembelajaran. Dengan adanya proyek ini, kami dapat menunjukkan kemampuan terkait analisis data, implementasi machine learning, dan penerapan teknologi LLM untuk kriteria yang ditetapkan dalam final project. Oke. Nah, tujuan dari proyek ini yang pertama itu membangun model pembelajaran menggunakan SVM untuk klasifikasi sentimen pada data teks. Yang kedua, menggunakan LLM yaitu Google Gemini untuk menganalisis dataset, menjawab pertanyaan, dan mengekstrak topik utama dalam setiap kategori sentimen. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi interaktif berbasis Streamlit untuk menyajikan hasil analisis, termasuk pengelompokan data berdasarkan sentimen dan fitur chatbot, serta klasifikasi sentimen yang terintegrasi dengan LLM berdasarkan dataset yang dimiliki. Next. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, menghasilkan model klasifikasi sentimen berbasis SVM yang akurat, membantu analisis opini publik dan evaluasi umpan balik pelanggan. Yang kedua, memanfaatkan LLM menggunakan Google Gemini untuk interpretasi hasil dan ekstraksi topik utama dari setiap kategori sentimen. Yang terakhir, menyediakan aplikasi interaktif berbasis Streamlit untuk memvisualisasikan hasil analisis sentimen secara mudah diakses dan intuitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dataset. Data yang digunakan dalam proyek ini merupakan data sekunder yang diambil dari dataset berjudul sentimen analysis yang tersedia di platform Kaggle. Dataset ini berisi 499 baris data dengan 7 kolom. Berikut adalah deskripsi dari setiap kolom yang terdapat dalam dataset. Pada kolom pertama itu ada year, tipe datanya yaitu integer, dan year ini menunjukkan tahun saat tweet atau postingan dibuat. Kemudian kolom kedua ada month, tipe datanya itu integer, month ini menunjukkan bulan saat tweet atau postingan dibuat juga. Kemudian kolom ketiga yaitu ada day, tipe datanya itu integer, day ini merupakan tanggal dalam bulan tertentu ketika tweet atau postingan dibuat. Kemudian yang keempat, time of tweet, tipe datanya itu string, time of tweet ini waktu relatif dalam hari ketika postingan dibuat seperti morning, noon, atau night. Kemudian yang kelima yaitu ada text. Tipe datanya yaitu string. Nah, teks ini merupakan konten teks dari postingan media sosial. Konten ini memuat berbagai pernyataan, opini, atau ekspresi pengguna media sosial. Kemudian ada sentimen, tipe datanya yaitu string. Sentimen ini merupakan label dari teks yang menunjukkan apakah teks tersebut kategori positif, negatif, atau netral. Kemudian yang terakhir yaitu platform yaitu tipe datanya string. Platform ini merupakan tempat tweet tersebut dibuat di media sosial. Kemudian next. Nah, ini merupakan sampel dataset yang kita gunakan. Next. Nah, untuk mendukung analisis sentimen yang efektif, kami menggunakan berbagai tools dan teknologi yang saling mendukung satu sama lain. Yang pertama, kami menggunakan Google Colab seperti platform berbasis Cold yang menyediakan akses GPU gratis. Hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses komputasi model yang kompleks. Selain itu,
Google Colab memungkinkan kolaborasi tim secara online sehingga mempermudah koordinasi dan eksperimen dalam proyek ini. Kemudian yang kedua yaitu kami memanfaatkan Streamlit untuk menyajikan hasil analisis secara interaktif. Framework ini dirancang untuk membuat aplikasi web yang ramah pengguna, bahkan bagi audiens yang non-teknis. Dengan Streamlit, hasil analisis dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, untuk mendukung tahapan pengolahan data, kami menggunakan beberapa library Python seperti library Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi dan transformasi data. Library Matplotlib dan Seaford membantu kami membuat visualisasi data serta memonitor performa model. Untuk pemrosesan teks, library NLTK dimanfaatkan dalam proses tokenisasi, penghapusan stop word, dan lemmatization. Adapun algoritma HVM dan metode TF-IDF yang tersedia di scikit-learn digunakan untuk membangun model analisis sentimen dan ekstraksi fitur dari teks. Boleh di next. Kemudian kami juga memanfaatkan teknologi terbaru seperti Google Generative AI yang diintegrasikan dengan Langchain. Kombinasi ini memungkinkan kami untuk menggunakan large language model dalam menganalisis pola sentimen. Tidak hanya itu, integrasi ini juga membantu kami mengidentifikasi topik utama yang muncul dalam sentimen negatif, positif, maupun netral. Untuk keunggulan dari kombinasi tools yang kami gunakan adalah efisiensi yang dihasilkan mulai dari preprocessing data hingga penyajian hasil. Dengan adanya interpretasi berbasis LLM, kami dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat terkait pola sentimen yang terdapat dalam dataset. Oke, selanjutnya pembahasan terkait source code dari model yang kami gunakan. Saya akan menjelaskan beberapa kode program atau source code pada proyek akhir kali ini. Terdapat beberapa tahapan source code untuk membangun proyek ini. Yang pertama yaitu import library. Mengimport library dalam bahasa pemrograman Python sangat penting karena memungkinkan kita untuk memanfaatkan kode yang sudah teruji dan efisien tanpa perlu menulis semuanya dari awal. Berikut beberapa library yang digunakan. Yang pertama yaitu library untuk manipulasi data, yaitu import Pandas as Spider dan import NumPy as NP. Kemudian yang kedua ada library untuk visualisasi data seperti berikut ini. Yang ketiga ada library untuk text processing. Yang selanjutnya ada library untuk text processing atau NLTK. Untuk baris yang pertama digunakan untuk mengakses daftar kata stop word, sedangkan baris yang kedua digunakan untuk memecah teks menjadi beberapa token, dan baris yang ketiga digunakan untuk melakukan lemmatisasi. Dan terdapat beberapa library machine learning seperti berikut ini. Tahap selanjutnya yaitu read dataset. Pada tahap ini ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu melakukan import dataset original dan pengambilan dua variabel atau kolom dalam dataset untuk digunakan pada model ini. Yang pertama yaitu menampilkan dataset. Dataset yang digunakan yaitu sentiment analysis.csv. Setelah menginputkan kode program berikut dan melakukan running, akan tampil beberapa informasi mengenai dataset, seperti kolom year, month, day, time of tweet, text, sentiment, dan platform. Selanjutnya yaitu memilih dua kolom pada data frame. Kami memilih kolom text dan sentiment. Setelah menginputkan kode program berikut dan melakukan running, akan muncul kolom yang sudah dipilih, yaitu text dan sentiment. Tahap yang selanjutnya yaitu eksplorasi data. Ada beberapa proses yang dilakukan, seperti mengetahui titik data dari setiap kolom yang ada di data frame, melakukan pengecekan jumlah baris dan kolom pada dataset, melakukan check missing value, dan yang terakhir melakukan pengecekan data yang duplikat. Halo semua, jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang library yang digunakan dan bagaimana kita memuat data ke dalam proyek ini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap preprocessing data. Tahap ini merupakan langkah yang sangat penting dalam analisis sentimen karena data teks yang kita miliki biasanya masih belum siap digunakan oleh model machine learning. Bisa dibilang preprocessing ini adalah proses membersihkan data agar model lebih mudah mengenali pola yang ada di dalamnya. Ada beberapa tahapan dalam preprocessing data ini yang akan kita lakukan, yaitu text cleaning, cache folding, tokenization, stop word removal, dan lemmatization. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu text cleaning. Pada tahap ini, teks akan dibersihkan dari elemen-elemen yang tidak relevan, seperti penghapusan URL, penghapusan nada baca dan karakter khusus, penghapusan angka, penghapusan teks HTML, penghapusan spasi berlebih, penghapusan spasi di awal dan di akhir teks. Untuk fungsi-fungsi kode setiap proses ini bisa dilihat di layar ya teman-teman.
setelah kita mengimplementasikan kode tersebut, kita akan menampilkan hasil outputnya untuk melihat perubahan yang terjadi pada teks. Seperti yang bisa dilihat, hasil outputnya menunjukkan perubahan. Kita ambil salah satu sampel data yang ada pada baris pertama, yaitu what a great day, kemudian ada tanda baca seru looks like dream, kemudian ada tanda baca titik. Setelah dilakukan text cleaning, perhatikan bahwa tanda baca serunya dan titik pada akhir kalimat itu dihapus, sehingga teks menjadi lebih bersih dan siap untuk diproses yang lebih lanjut. Selanjutnya masuk tahap yang kedua, yaitu case folding. Pada tahap ini kita akan mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam analisis, karena dalam teks itu huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda, padahal sebenarnya mereka merujuk pada kata yang sama. Nah, ini untuk fungsi case foldingnya. Setelah kita implementasikan kode tersebut, kita melihat hasil outputnya untuk melihat perubahan pada teksnya. Bisa dilihat bahwa semua huruf kapital telah diubah menjadi huruf kecil, sehingga teks menjadi lebih seragam. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tokenization. Pada tahap ini kita akan memecah teks menjadi unit yang lebih kecil, yaitu yang disebut tokens. Nah, token ini bisa berupa kata, frasa, atau simbol yang ada dalam teks. Proses ini penting karena model machine learning memerlukan teks yang terpisah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diprosesnya. Nah, ini kode untuk fungsi tokenisasinya. Kemudian setelah mengimplementasikan kode tersebut, kita akan melihat hasil outputnya. Hasilnya, teks yang awalnya berupa satu kalimat akan dipisahkan menjadi token-token atau bisa menjadi satu kata atau frasa. Selanjutnya tahap yang keempat, yaitu stop word removal. Pada tahap ini kita akan menghapus stop word atau kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi tidak memberikan makna signifikan dalam analisis. Stop word ini cenderung hanya menambah beban pemrosesan tanpa menyumbang informasi yang berarti, sehingga penting untuk dihapus saja. Nah, ini kode untuk fungsi stop word removalnya. Oh ya, karena kami menggunakan dataset yang berbahasa Inggris, maka kami menggunakan stop word dalam bahasa Inggris yang sudah tersedia di pustaka NLTK atau pustaka lainnya. Setelah mengimplementasikan kode tersebut, kita lihat hasil outputnya. Sebagai contoh, kita ambil satu sampel data dari hasil sebelumnya, yaitu what a great day looks like dream. Setelah dilakukan stop word removal, teks tersebut berubah menjadi great day looks like dream. Perhatikan bahwa kata what a like telah dihapus karena termasuk ke dalam stop word. Dengan demikian, teks menjadi lebih ringkas dan fokus pada kata-kata yang lebih penting untuk dianalisis selanjutnya. Dan tahap yang terakhir, yaitu lemmatization. Pada tahap ini kita akan mengubah setiap kata dalam teks menjadi bentuk dasarnya atau lemma. Nah, ini kode fungsi untuk lemmatization-nya. Kami menggunakan pustaka WordNet Lemmatizer dari NLTK yang menyediakan fungsi lemmatization berdasarkan kamus linguistik. Setelah kita mengimplementasikan kode tersebut, kita lihat hasil outputnya. Hasilnya, great day looks like dream. Setelah diimplementasikan lemmatization, menjadi great day look like dream. Kata looks diubah menjadi kata bentuk dasarnya, yaitu look. Dengan begitu, teks menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Jadi itulah tahapan preprocessing data yang telah kita lakukan, mulai dari text cleaning, case folding, tokenization, stop word removal, hingga lemmatization. Setiap langkah tersebut memiliki peran penting dalam mempersiapkan data teks agar lebih bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis oleh model machine learning. Dengan menerapkan preprocessing yang tepat, kita dapat membantu model memahami data dengan lebih baik dan menghasilkan performa analisis yang lebih akurat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya sendiri Joseph yang akan membahaskan mengenai splitting data, fitur ekstraksi, dan juga saya akan menjelaskan tentang build model dan training model. Yang pertama yaitu splitting data. Pada tahapan splitting data ini ada beberapa proses dilakukan seperti menentukan data fitur X dan target Y. Berikut adalah shortcut-nya. Yang pertama, pada baris pertama ini untuk menggabungkan token yang sudah dieliminasikan menjadi satu string per dokumen. Kemudian yang kedua, pada baris kedua ini digunakan untuk menyimpan teks yang telah diproses kolom teks elimination ke dalam variable X. Kemudian yang baris ketiga untuk mengubah nilai teks menjadi label numerik. Maka ketika dijalankan seperti ini, yang artinya output ini sudah mengambil kolom bernama sentimen dari sebuah label dari data frame. Pada kolom tersebut diisi oleh positif, netral, negatif. Kemudian pada codingan yang splitting data ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data latih 70% dan data uji 30%. Kemudian
Selanjutnya adalah pada tahapan feature extraction. Pada tahapan feature extraction ini digunakan untuk setelah text proses dapat diubah menjadi numeric agar dapat digunakan oleh model pembelajaran mesin. Pada codingan ini terdapat 3 baris. Ini untuk digunakan untuk menghitung IF IDF dari teks. Yang pertama, baris pertama ini untuk mempertimbangkan unigraph 1 kata dan diagram 2 kata, serta membatasi fitur maksimal 5.000 kata atau frasa. Kemudian baris kedua untuk menghitung dan mengonversi teks menjadi matris IF IDF. Kemudian baris ketiga untuk mengonversi dari emosi data uji menggunakan model IF IDF. Kemudian berikutnya untuk menghitung nilai IF IDF dari teks pada kolom teks 5TZ. Lalu pada yang keempat ini, yang kelima, mengubah matriks versi hasil IF IDF menjadi array. Kemudian untuk code untuk menampilkan hasil IF IDF. Berikut adalah outputnya yang terdapat 499 row dan terdapat 3202 kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahapan build model ini. Pada tahapan build model ini ada beberapa proses yang dilakukan seperti mendefinisikan model dan mencari parameter terbaik untuk model dapat menangani kasus kami. Nah, pada shortcut ini yang pada baris pertama untuk mendefinisikan model support vector muscle machine atau disingkat SVM dasar. Yang kedua, ini untuk membuat grid parameter untuk menguji kombinasi nilai hyperparameter. Ini terdapat 3 baris. Yang baris pertama ini digunakan untuk parameter regulasi untuk kontrol margin. Kemudian kedua ini untuk jenis kernel SVM. Kemudian ketiga adalah parameter untuk kernel non-linear. Kemudian berikutnya itu untuk melakukan pencarian hyperparameter optimal berdasarkan grid parameter dengan cross validation sebanyak 5 lipatan. Kemudian code yang di paling bawahnya ini untuk mengambil model dengan kombinasi hyperparameter terbaik. Lalu saya akan menjelaskan mengenai training model. Pada tahapan training dan evaluasi model ini dapat beberapa proses dilakukan seperti mendefinisikan model SVS, latihan model, prediksi, data uji, evaluasi kinerja model dengan confusion matrix, dan classification report. Pada barisan pertama ini, code ini digunakan untuk mendefinisikan model support vector classifier atau disingkat SVC dengan kernel linear. Kemudian kedua, code ini untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Kemudian ketiga, code ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji. Kemudian code-nya berikutnya itu untuk mendefinisikan label khusus untuk menggambarkan kategori data. Ini terdapat label ya, negatif, netral, dan positif. Terus code yang berikutnya untuk membuat menampilkan plot headpath confusion matrix. Dan berikutnya untuk mencetak laporan klasifikasi untuk setiap label kategori. Kemudian terakhir adalah code ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan akurasi model. Nah, ini berikut ini adalah outputnya yang sudah dibuat dan programnya code tersebut sudah dijalankan akan menampilkan fungsi matriks. Di sini ada nilai negatif, netral, dan positif. Dan hasil dari sini terdapat precision, recall, F1 score, sync support. Jadi ikut nilai-nilainya dan hasilnya kami mendapatkan akurasi 76%. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi LLM di project kami, bagaimana LLM ini dapat mengekstraksi topik utama dari suatu kelompok sentimen. Nah, untuk membangun LLM di project kami ini dibutuhkan suatu data-data fondasi seperti data prediksi yang dilakukan pada model machine learning kami. Nah, jadi langkah awal untuk mempersiapkan data untuk implementasi LLM, yang pertama kita melakukan konversi data xtest TF-IDF menjadi kata aslinya untuk dijadikan suatu data frame baru. Nah, xtest TF-IDF ini merupakan variabel yang berisi data X atau data fitur, yaitu suatu teks. Nah, teksnya ini sudah melewati fitur ekstraksi, yaitu fitur ekstraksi TF-IDF. Nah, sehingga datanya itu bersifat numerik. Sehingga untuk LLM dapat mengerti kata tersebut, maka dibutuhkan xtest TF-IDF diubah lagi menjadi kata aslinya. Sehingga source code ini di sini ini digunakan untuk mendapatkan kata asli dari fitur ekstraksinya. Kemudian ini membuat fungsi untuk melakukan konversi baris matriks menjadi string. Kemudian di sini, nah ini kita harus menerapkan suatu fungsi yang di sini, sparse row to string.
setiap baris extest TF-IDF untuk mendapatkan daftar string. Nah, kemudian ditampilkan lewat perintah print extest string. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya bersifat numerik sekarang sudah mendapatkan kata aslinya. Nah, langkah kedua yaitu melakukan pembuatan data frame baru pada LLM menggunakan data prediksi dan teks yang diprediksi. Nah, data sentimen yang berada pada sebelumnya itu masih dalam bentuk numerik, sehingga kita harus melakukan label mapping untuk mengganti 0 menjadi negatif, 1 netral, dan 2 positif. Kemudian ini kita buat variabel baru predict sentiment strings untuk menyimpan Y predict balance. Ini datanya bersifat numerik, yaitu data Y yang untuk prediksi. Kemudian dimasukkan fungsi label mapping. Nah, kemudian di sini pembuatan data frame baru juga. Ini lakukan dengan prediction DF. Data frame-nya dinamakan prediction DF. Kolom pertama ada text dan kolom kedua ada predicted sentiment yang berisi data text string yang di atas dan data yang di bawah yang sekarang di sini. Oke, kemudian ditampilkan jadinya seperti ini. Kemudian langkah ketiga itu kita harus mengelompokkan data setiap label sentimen. Oke, kita buat variabel baru di sini, group prediction. Kita gunakan dari prediction DF yang didapatkan dari sini. Kemudian kita lakukan fungsi group by dan kemudian setelah mendapatkan fungsi group by terdapat kita harus punya akses kepada setiap kelompok sentimennya. Nah, maka dari itu kita buat variabel positive prediction, negative prediction, serta neutral prediction. Nah, di sini untuk berfungsi untuk mengelompokkan data-data yang di kelompok sentimen positif, negatif, dan netral. Nah, kemudian ini ditampilkan di sini dan datanya akan terlihat seperti ini. Nah, mengapa mengelompokkan data ini diperlukan? Karena nantinya di fitur limit kita akan menampilkan data dari variabel-variabel ini. Gitu. Nah, kemudian kita langsung saja untuk install LLM-nya. Nah, di sini kita menggunakan library LangChain Google Gen AI. Kita install saja. Kemudian ada beberapa library untuk LLM seperti ada Google Generative AI dan ada Chat Google Generative AI, ada GetPass dan Human Message. Nah, GetPass untuk mengamankan API-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pendefinisian LLM. Kita menggunakan model Gemini 1.5 Flash. Nah, kemudian sekarang semua data setelah dipersiapkan, model sudah didefinisikan juga. Kemudian kita harus melakukan setup LLM dengan fitur chatbot. Nah, di sini ini langkahnya yang merupakan jadi fitur ini kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seputar dataset, serta LLM ini dapat menjawab semua pertanyaan berdasarkan dataset yang dikenali. Nah, kemudian ada beberapa proses yang dilakukan di source code ini. Di antaranya yaitu kita membuat fungsi untuk LLM-nya. Nah, di sini fungsinya kita mengambil parameter question serta prediction DF. Nah, prediction DF ini apa? Itu tadi data frame baru yang ada pada yang berisi teks prediksi dan sentimen prediksi. Nah, kemudian di sini ada prompt. Nah, prompt ini untuk dilogikakan kepada LLM-nya. Nah, seperti ini contoh promptnya. Kemudian contoh datanya kita masukkan ke sini. Nah, prediction DF telah kita masukkan kepada LLM-nya sebagai logika dasar supaya LLM dapat mengerti. Nah, kemudian fungsi toString ini untuk melakukan konversi data ke string ya. Nah, kemudian untuk question di sini parameter question ini nantinya bergantung isinya yaitu pertanyaan dari usernya. Nah, kemudian ini responsnya kita menggunakan fungsi invoke dan menerima parameter dari prompt. Nah, kemudian kita return respon content string. Nah, untuk merealisasikan fitur chatbot, maka kita menggunakan perulangan while dengan inisialisasi true, di mana while akan mencetak perulangan sebanyak sekali apabila kondisinya true. Nah, terus ini user question, di mana nantinya user question ini mengharuskan kita untuk menginputkan pertanyaan. Nah, apabila kita juga menerapkan fungsi apabila user question ini berisi n, maka fungsi loopingnya akan berhenti, yaitu break. Nah, kemudian setelah itu answer-nya variable answer ini dia menerapkan fungsi answer question about data dan dia menerima parameter dari user question di atas ini dengan data prediction DF. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk melakukan print jawaban dari LLM-nya. Nah, ini merupakan contoh
kita dapat lihat ya, berikan saya data pertama. Jawaban dari LM-nya yaitu adalah berikut data pertama dari dataset. X-nya love 1 dan sentimennya positif. Dapat kita cek di sini. Ya, di sini love 1, sentimennya positif. Dan dengan hasil seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa LLM dapat mengakses data kita. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita dapat mengekstraksi topik utama apa yang berada di setiap label sentimen. Nah, makanya di sini saya berikan pertanyaan, berikan saya topik utama apa yang ada dalam sentimen negatif. Nah, jawaban dari LLM tersebut, dia akan menjawab berdasarkan dataset yang diberikan. Nah, berarti dengan teks tersebut, kita dapat mengerti bahwa LLM ini sudah mengakses dataset kita. Nah, dijelaskan juga bahwa topik utamanya ada seputar ini. Di sentimen positif, sentimen negatif, serta netral juga ada. Karena saya bertanya lagi apa karakteristik data dalam setiap sentimen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan fitur Streamlit. Streamlit ini menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menjelajahi dan memvisualisasikan data secara interaktif. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia. Yang pertama, fitur melihat dataset asli. Yang kedua, fitur untuk melihat dataset prediksi. Yang ketiga, fitur untuk melihat data pada kelompok sentimen positif, netral, dan negatif. Yang terakhir, fitur chatbot LLM terkait dataset. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan dari pembuatan Streamlit-nya tersendiri. Nah, ketika pembuatan model telah dilakukan sampai tahap pengimplementasian LLM, maka langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan proyek ini dengan web Streamlit. Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk pembuatan Streamlit. Pertama diantaranya yaitu ada menentukan fitur-fitur pada Streamlit. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan data yang dibutuhkan di setiap fitur-fitur daripada Streamlit-nya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat source code Python untuk tampilan pada Streamlit. Dan yang keempat, kita melakukan evaluasi seperti testing code untuk evaluasi fitur-fitur di Streamlit-nya. Nah, kemudian setelah proses testing dan evaluasi, apabila semua fitur sudah dapat berjalan sesuai yang seharusnya, maka proses membangun Streamlit telah selesai. Kemudian di sini ada dokumentasi dari pembuatan source code yang ada pada Streamlit kami. Nah, di segmen yang pertama yaitu kami namakan tahap pendefinisian, di mana di sini ada beberapa library serta variabel-variabel yang kami gunakan untuk membangun fitur-fitur pada Streamlit kami. Next. Oke, kemudian di sini ada tahap pembuatan fitur. Pada dokumentasi ini fiturnya yang kami buat yaitu chatbot LLM. Next. Di sini ada pembuatan struktur tampilan Streamlit serta fitur lainnya. Bisa di next lagi. Nah, ini juga sama. Oke, yang pertama kita dapat melihat dataset asli pada Streamlit-nya. Kemudian ini merupakan dataset yang kami gunakan terkait di project machine learning dan implementasi LLM. Kemudian ada dataset prediksi yang digunakan untuk menjadi logika dasar dari LLM itu sendiri. Kemudian ada data di kelompok sentimen positif, di netral, di negatif. Dan yang terakhir yaitu chatbot datasetnya. Nah, pada chatbot dataset ini sebagai user kita dapat menanyakan apa saja terkait dengan datasetnya. Seperti berikan saya data pertama. Nah, kemudian ada jawaban daripada LLM-nya. Terus kita lakukan testing juga, berikan saya topik utama di setiap kelompok sentimen. Oke, kita jawab. Oke, dan langsung keluar dari jawaban dari LLM-nya. Seperti dapat lihat sini, sentimen positif topik utamanya berpusat pada kehidupan pribadi. Sentimen negatif, kecemasan, netral, sehari-hari, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu proyek ini telah berhasil mengembangkan model analisis sentimen untuk data media sosial dan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dan mencapai akurasi sebesar 76%. Proses pre-processing yang meliputi pembersihan tag, scaffolding, tokenisasi, penghapusan kata umum, dan lemmatization telah berhasil mempersiapkan data teks secara optimal. Penggunaan metode TF-IDF untuk ekstraksi fitur terbukti efektif dalam meningkatkan performa model. Integrasi Large Language Model atau LLM seperti Google Gemini menambahkan wawasan mendalam mengenai pola sentimen dalam data.
Hasil analisis kemudian disajikan dalam aplikasi interaktif berbasis Streamlit yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi hasil analisis dengan mudah dan intuitif. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan potensi besar dalam penerapan teknik analisis data dan machine learning untuk memahami sentimen publik di media sosial, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi perusahaan. Nah, baik, terima kasih banyak kepada kelompok 1, tentunya Ahmad, Eling, Salma, saya sendiri, Joseph, dan Amando sebagai ketua kelompok yang telah menjelaskan hasil proyek ini hingga selesai. Dan saya mewakili moderator kelompok 1 ingin berterima kasih kepada mentor, kepada Seleret, yang telah menerima dan menemani kami untuk menambah wawasan ilmu tentang data science basic ini. Kami harap penjelasan yang kami telah berikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika selama penjelasan hasil proyek kami kurang jelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa dan selamat malam.